Aku kira sibuk di rumah sendiri adalah bukti baktiku sebagai istri. Aku tak sadar, kesibukan itu sengaja diciptakan agar aku tak ikut pergi. Dan 3 hari kemudian, rumah warisan ayahku menjadi alasan mereka menangis. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Pagi di rumah itu selalu dimulai dengan suara sendok beradu pelan dengan piring. Aku sudah hafal ritmenya. Air di panci harus mendidih lebih dulu sebelum nasi dimasukkan, sementara teh untuk Bu Warti tidak boleh terlalu panas. Chandra biasanya keluar kamar saat semuanya hampir siap, rambutnya masih basah, wajahnya segar seperti tak pernah memikirkan apapun selain pekerjaannya hari itu. Aku menata meja makan sambil sesekali melirik jam. Jam 6:15. Masih ada waktu sebelum Chandra berangkat, tapi Bu Warti tidak suka menunggu. Ia lebih senang semuanya tersedia bahkan sebelum ia duduk. "Salma, gulanya jangan kebanyakan. Ibu tidak suka terlalu manis," kata Bu Warti dari kursinya, tanpa menoleh. "Iya, Bu," jawabku singkat, menyesuaikan kembali sendok di cangkirnya. Nada suaraku terdengar biasa saja. Aku sendiri hampir tidak menyadari betapa cepatnya aku menyesuaikan diri dengan permintaan-permintaan kecil seperti itu. Tanganku bergerak otomatis, seolah tubuhku sudah belajar lebih dulu sebelum pikiranku sempat bertanya. Chandra duduk di seberang ibunya. Ia membuka ponsel, menggulir layar, lalu mengambil roti yang sudah kusiapkan. "Hari ini kamu di rumah saja, kan?" tanyanya sambil mengunyah. "Iya," kataku. "Ada beberapa cucian dan mau beresin gudang belakang." "Bagus," sahutnya singkat. Seperti itu jawaban yang memang seharusnya. Gudang belakang. Tempat menyimpan barang-barang lama ayahku. Kardus-kardus berdebu yang belum sempat kubuka lagi sejak beliau meninggal. Aku sering bilang ingin merapikannya perlahan, bukan karena tidak sanggup, tapi karena ada rasa berat setiap kali menyentuh benda-benda itu. Namun gudang itu selalu disebut sebagai bagian rumah yang perlu dibereskan, seolah tidak ada nilai lain selain fungsinya. "Ibu mau ke rumah tetangga siang nanti," kata Bu Warti. "Salma, tolong setrika gamis ibu yang biru. Yang kemarin dilipatnya kurang rapi." Aku mengangguk. "Baik, Bu." Tidak ada yang aneh. Begitulah pikiranku saat itu. Semua terdengar seperti rutinitas keluarga pada umumnya. Aku istri, aku menantu, aku tinggal di rumah bersama mereka. Rumah ini memang milik ayahku, tapi sejak Chandra dan ibunya menetap di sini, pembagian peran terasa seperti mengalir begitu saja, tanpa pernah dibicarakan secara terang-terangan. Setelah mereka selesai makan, aku membereskan meja. Piring-piring kotor kugenggam satu persatu. Dari ruang tengah, televisi sudah menyala. Bu Warti menonton acara pagi favoritnya. Chandra bersiap berangkat kerja. "Mas, bekalnya sudah aku siapkan," kataku sambil menyerahkan kotak makan. "Taruh saja di tas," katanya, lalu melirik jam. Aku telat sedikit. Aku membuka tas kerjanya dan memasukkan bekal itu. Gerakanku cepat, terlatih. Saat ia pergi, ia hanya berkata, "Aku berangkat," tanpa menunggu jawabanku. Pintu tertutup. Suara mesin motor menjauh. Rumah kembali terasa lebih senyap, meski televisi masih menyala. Aku masuk ke dapur, mencuci piring, lalu mulai menyapu lantai. Setiap sudut rumah ku kenal betul. Dinding ruang makan masih sama seperti dulu, sebelum aku menikah. Ayah yang mengecatnya sendiri, memilih warna krem karena katanya mudah dipadukan dengan apa saja. Aku sempat tersenyum kecil saat mengingat itu, tapi senyum itu cepat menghilang ketika suara Bu Warti memanggil. "Salma, jangan lupa lap meja tamu. Banyak debu." "Iya, Bu." Aku mengambil lap dan menuju ruang tamu. Meja itu juga peninggalan ayah. Kayunya sudah tua, tapi kokoh. Aku membersihkannya perlahan. Setiap gerakan tanganku terasa seperti menjaga sesuatu yang berharga, meski aku sendiri jarang mengatakannya. Siang menjelang. Aku sudah menyetrika gamis Bu Warti, menjemur cucian, dan mulai membuka gudang belakang. Debu beterbangan saat pintu kayu itu kubuka. Aku menutup hidung sebentar, lalu masuk.
Kardus-kardus tersusun rapi, persis seperti terakhir kali ayah menyusunnya. Ada rasa sesak yang muncul, tapi aku menahannya. Aku hanya ingin membereskan sedikit, memindahkan beberapa barang ke rak. Belum lama aku di sana, Buarti berdiri di ambang pintu gudang. Salma, nanti sore tolong belikan ibu buah ya. Ibu ingin yang segar. Baik, Bu. Jangan lupa, pilih yang bagus. Jangan asal. Aku mengangguk lagi. Kepalaku terasa penuh, tapi tidak ada satupun yang terasa cukup penting untuk diucapkan. Semua permintaan itu kecil, pikirku. Tidak ada yang benar-benar berat jika diambil satu persatu. Mungkin itulah sebabnya aku tidak menyadari betapa hari-hariku selalu dipenuhi permintaan, tanpa jeda untuk diriku sendiri. Sore hari, aku keluar rumah untuk membeli buah. Matahari mulai turun, cahayanya menyentuh atap rumah dengan lembut. Dari luar, rumah ini tampak tenang. Tetangga-tetangga mungkin melihatnya sebagai rumah keluarga yang rukun. Aku juga sering berpikir begitu. Saat kembali, Buarti sudah duduk di ruang tamu. Ia memeriksa buah-buahan yang kubeli, memilih satu persatu. Yang ini kurang manis sepertinya, katanya. Tapi ya sudah. Aku hanya tersenyum tipis. Senyum yang terasa lebih seperti kebiasaan daripada ekspresi. Malam datang. Chandra pulang, makan malam, lalu langsung masuk kamar setelah menonton televisi sebentar. Tidak ada percakapan panjang. Aku membereskan dapur sekali lagi, lalu duduk sendiri di ruang makan. Lampu menggantung di atas meja menyala redup. Aku menatap sekeliling. Rumah ini, rumah ayah. Tempat aku tumbuh, tertawa, dan belajar banyak hal. Kini aku tinggal di sini bersama suami dan mertua, menjalani hari-hari yang terasa wajar, nyaris tanpa gejolak. Namun entah sejak kapan, ada rasa yang mengendap pelan di dadaku. Rasa lelah yang tidak bisa kutunjuk sumbernya. Rasa seolah aku selalu ada di tempat yang tepat untuk orang lain, tapi entah di mana tempatku sendiri. Aku menarik napas panjang, lalu berdiri untuk mematikan lampu. Tidak ada kesimpulan di kepalaku malam itu. Hanya perasaan yang belum sempat kuberi nama, tertahan rapi, menunggu waktu yang tepat untuk muncul ke permukaan. Aku terbangun lebih pagi dari biasanya. Udara masih dingin, dan rumah terasa lengang, seolah menyimpan sesuatu yang belum terucap sejak semalam. Perasaan yang tertahan di dadaku belum pergi. Ia tidak membesar, tapi juga tidak menghilang. Aku membawa perasaan itu ke dapur, menyalakan kompor, menyiapkan sarapan seperti biasa. Belum lama air mendidih, Buarti sudah muncul. Ia mengenakan daster coklat kesayangannya, rambutnya disanggul rapi. Tatapannya langsung menyapu dapur. Salma, katanya datar. Lemari piring itu nanti geser saja ke sana. Ibu lihat lebih enak kalau ruang ini agak lega. Aku berhenti sejenak. Tanganku masih memegang sendok. Geser kemana, Bu? Ke dekat jendela. Biar sirkulasi udara lebih bagus, jawabnya ringan, seolah keputusan itu sudah final. Aku menoleh ke arah lemari piring yang dimaksud. Lemari itu ayah yang membelinya. Memilih sendiri ukurannya agar pas dengan sudut dapur. Aku masih ingat bagaimana ia mengukur lantai dengan meteran tua sambil menggerutu pelan. Ingatan itu muncul sekilas, lalu menghilang saat Buarti kembali bicara. Rumah ini kan sekarang dipakai bersama. Jadi pengaturannya juga harus disesuaikan, lanjutnya. Aku mengangguk pelan. Nanti aku coba lihat dulu, Bu. Ia tidak menjawab. Ia hanya mengangguk singkat, lalu keluar dapur. Nada dan caranya berbicara membuat kalimatnya terasa bukan sebagai saran, melainkan keputusan. Aku menyadarinya, tapi aku tidak menanggapi lebih jauh. Saat Chandra keluar kamar, aku sudah menata meja makan. Ia duduk sambil membuka ponsel. Mas, Buarti minta lemari piring digeser, kataku, mencoba menyampaikannya dengan nada biasa. Chandra mengangkat bahu. Kalau menurut ibu bagus, ya sudah. Kamu kan di rumah, bisa atur. Aku menatapnya. Lemarinya berat. Mungkin nanti sore, kalau Mas sempat. Salma, potongnya cepat. Hal kecil begitu jangan dibesar-besarkan. Ini juga rumah kita. Kata, kita, itu menggantung di udara.
Aku ingin bertanya apa yang ia maksud, tapi suaraku tertahan. Ia sudah kembali fokus ke layar ponselnya. Setelah mereka selesai makan, aku sendirian lagi di dapur. Aku menatap lemari piring itu lama. Tidak ada yang berubah secara fisik, tapi rasanya posisiku di ruangan ini bergeser pelan, hampir tak terasa. Menjelang siang, Bu Warti kembali memanggilku. Kali ini dari ruang tamu. Salma, ibu kepikiran, katanya sambil menunjuk dinding. Sofa itu sebaiknya diganti posisi. Ibu lebih suka menghadap ke sana. Lebih terang. Aku berdiri di sampingnya. Sofanya besar, Bu. Kalau dipindah, ruang makannya jadi sempit. Ibu sudah tua, Salma. Ibu perlu nyaman di rumah sendiri, katanya, lalu menatapku, seolah menunggu persetujuan. Rumah sendiri. Kata itu terucap begitu saja, tanpa ragu. Aku menelan ludah. Ada dorongan di dadaku untuk berkata sesuatu, menjelaskan, mengingatkan. Tapi aku hanya berkata, nanti aku atur, Bu. Ia tersenyum tipis. Senyum puas. Siang itu aku menggeser sofa sendirian. Tenagaku terkuras, tapi Bu Warti tampak senang. Ia duduk, mencoba posisi barunya, lalu berkata, "Nah, begini lebih enak. Dari dulu ibu bilang rumah ini kurang terang." Aku tidak menjawab. Dari dulu. Padahal ia baru tinggal di sini setelah aku menikah. Sore hari, Chandra pulang lebih cepat. Ia melihat perubahan posisi sofa dan lemari piring yang akhirnya kugeser perlahan, sedikit demi sedikit. "Oh, jadi digeser juga," katanya santai. "Iya," jawabku. Bu Warti minta begitu. "Ya bagus," katanya. "Ibu kan lebih lama di rumah. Biar dia nyaman." Aku menatapnya. "Mas juga tinggal di sini." Ia tertawa kecil. "Ya, tapi ibu kan orang tua. Kita harus mengalah." Kata "kita" kembali digunakan, tapi rasanya semakin sempit. Aku ingin bertanya, mengalah sampai batas mana? Tapi aku tahu jawabannya tidak akan berubah. Malam hari, Bu Warti masuk ke kamarku dan Chandra tanpa mengetuk. Ia membawa tumpukan kain. "Salma, ibu simpan ini di lemari kalian ya. Lemari kamar ibu sudah penuh," katanya sambil langsung membuka pintu lemari. Aku berdiri dari tempat tidur. "Bu, itu lemari pakaian kami." "Iya, tapi kan masih ada ruang," jawabnya sambil menyelipkan kain-kainnya. "Lagi pula, kalian tidak keberatan, kan?" Chandra hanya duduk di tepi tempat tidur, mengangguk. "Tidak apa-apa, Ma. Nanti kalau penuh, kita atur lagi." Aku berdiri mematung. Lemari itu juga ayah yang membuatkannya khusus untukku. Aku belum sempat mengucapkan apapun saat Bu Warti sudah menutup pintu lemari dengan puas. Setelah ia keluar, aku duduk di samping Chandra. "Mas, aku merasa." "Sudahlah," katanya cepat. "Jangan sensitif. Ibu cuma mau nyaman." Aku terdiam. Kalimatku terputus sebelum sempat utuh. Malam semakin larut. Aku mematikan lampu, berbaring, menatap langit-langit kamar. Di sekelilingku, barang-barang yang dulu terasa akrab kini perlahan terasa asing. Bukan karena berubah bentuk, tapi karena cara orang lain memperlakukannya. Aku menyadari sesuatu malam itu, meski belum berani mengakuinya. Batas-batas kecil mulai kabur, digeser sedikit demi sedikit, atas nama kebersamaan. Dan aku, entah sejak kapan, selalu memilih diam. Aku bangun saat langit masih gelap, sebelum ayam tetangga sempat berkokok. Tubuhku terasa berat, seolah semalam aku tidak benar-benar tidur. Pikiranku penuh, tapi tidak ada satupun yang jelas. Aku hanya tahu hari ini akan panjang, seperti hari-hari sebelumnya. Langkah pertama selalu ke dapur. Aku menanak nasi, menyiapkan lauk sederhana, lalu merebus air untuk teh. Tanganku bergerak cepat, nyaris tanpa jeda. Aku terbiasa berpacu dengan waktu, meski tak ada yang secara terang-terangan memintaku begitu. Belum lama aku menata meja, Bu Warti muncul. Wajahnya segar, seolah tidurnya nyenyak. Ia duduk dan langsung memperhatikan apa yang kusajikan. "Salma, sayurnya jangan terlalu matang. Teksturnya jadi lembek.
katanya sambil mengaduk piringnya. Iya, Bu, jawabku. Aku berdiri di dekat kompor, mencicipi sedikit kuah. Rasanya biasa saja, tapi aku tidak membantah. Aku tahu, memperbaiki apapun pagi ini hanya akan menghabiskan tenaga. Chandra keluar kamar beberapa menit kemudian. Ia duduk, membuka ponsel, lalu makan tanpa banyak bicara. Aku menunggu isyarat, tapi tidak ada. Tidak ada pertanyaan apakah aku sudah sarapan, atau sekadar menoleh untuk melihat wajahku. Mas, hari ini kamu pulang jam berapa? Tanyaku akhirnya. Belum tahu, jawabnya singkat. Kalau rapat selesai cepat, mungkin sore. Bu Warti minta tolong belanja bahan buat besok, kataku. Aku mau ke pasar siang nanti. Ya sudah, katanya tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Kamu atur saja. Kata-kata itu terdengar netral, tapi di telingaku ia terasa seperti penyerahan penuh. Semua urusan rumah, semua kebutuhan, semua keputusan kecil, jatuh ke tanganku. Setelah mereka selesai makan, aku membereskan meja, mencuci piring, lalu menyapu lantai. Keringat mulai muncul di pelipis. Aku berhenti sebentar, meneguk air, lalu melanjutkan. Cucian menumpuk di belakang. Aku memisahkan pakaian, menyalakan mesin cuci, lalu menggantung satu persatu. Tanganku mulai pegal. Tapi pekerjaanku belum separuh. Salma, panggil Bu Warti dari ruang tamu. Iya, Bu. Kamar ibu rasanya pengap. Nanti tolong lap jendela dan ganti spray. Aku melirik tumpukan pekerjaan di kepalaku. Baik, Bu. Nanti setelah jemuran. Jangan nanti. Kalau bisa sekarang. Ibu mau istirahat siang, katanya, nadanya tidak tinggi, tapi tegas. Aku mematikan mesin cuci sementara, lalu menuju kamarnya. Aku membuka jendela, mengganti spray, merapikan bantal. Bau sabun bercampur dengan udara siang yang mulai panas. Punggungku terasa kaku saat aku membungkuk mengangkat kasur. Bu Warti duduk di kursi, memperhatikan. Kalau bisa, yang ini disimpan saja. Ibu tidak suka warna terang. Aku mengangguk, mengganti spray lagi. Tidak ada terima kasih, tapi aku juga tidak menunggu itu. Siang hari aku ke pasar. Matahari menyengat. Aku membawa daftar belanjaan di tangan, menawar harga, memilih sayur, memastikan semuanya segar. Tanganku penuh kantong plastik saat kembali. Nafasku sedikit terengah saat membuka pintu rumah. Aku belum sempat duduk ketika Bu Warti melihat belanjaanku. Dagingnya ambil yang itu? Biasanya ibu ambil yang lebih merah. Yang itu lebih segar, Bu, kataku pelan. Ia menghela napas. Ya sudah, lain kali perhatikan. Aku masuk dapur, menyimpan belanjaan, lalu mulai memasak lagi. Bau bumbu memenuhi ruangan. Aku berdiri lama di depan kompor, sesekali meregangkan bahu. Kakiku terasa nyeri, tapi aku menahannya. Sore menjelang, aku menyetrika pakaian. Panas setrika menempel di kulitku. Keringat kembali mengalir. Di sela-sela itu, aku mendengar Bu Warti menonton televisi, tertawa kecil pada acara yang ia suka. Suaranya terdengar santai, bertolak belakang dengan tubuhku yang kaku. Chandra pulang saat langit mulai gelap. Aku sudah menata meja makan lagi. Ia duduk, makan, lalu berkata, "Besok ibu mau kemana?" Katanya mau ke rumah saudaranya. Jawabku. "Oh," katanya. "Kamu temani, ya?" Aku berhenti mengunyah. Besok aku mau bersihin gudang sedikit. Barang ayah. Bisa nanti, potongnya. Ibu lebih penting. Aku menatap piringku. Gudang itu selalu bisa menunggu. Seolah urusanku sendiri tidak pernah punya waktu yang tepat. Malam datang perlahan. Setelah makan, aku membereskan dapur lagi. Piring terakhir kubilas dengan air dingin. Tanganku gemetar sedikit, entah karena lelah atau karena sesuatu yang lebih dalam. Aku masuk kamar, duduk di tepi tempat tidur. Chandra sudah berbaring, menatap ponselnya. "Mas," kataku pelan, "aku capek." Ia melirik sekilas. "Istirahat saja. Kamu memang terlalu banyak mikir." Aku tersenyum tipis, meski dadaku terasa sesak.
Aku mematikan lampu dan berbaring. Di kegelapan, tubuhku terasa berat, seperti membawa beban yang tidak terlihat. Kakiku pegal, bahuku kaku, kepalaku penuh. Pekerjaan besok sudah berbaris di pikiranku, bahkan sebelum hari ini benar-benar berakhir. Aku menutup mata, menarik napas dalam. Untuk pertama kalinya, aku mengakui pada diriku sendiri, ini bukan sekadar lelah fisik. Ada sesuatu yang terus menekan, mengisi hari-hariku tanpa jeda. Dan malam itu, aku tertidur dengan tubuh yang kelelahan dan pikiran yang tak pernah benar-benar kosong. Pagi itu tubuhku masih terasa berat. Sisa kelelahan kemarin belum sepenuhnya hilang. Aku bergerak lebih lambat dari biasanya. Tapi rutinitas tidak menungguku. Dapur kembali menjadi tempat pertama yang kutuju. Aku menyiapkan sarapan sambil menahan kantuk yang masih menggantung di kepala. Saat aku menuang teh ke cangkir, ponsel Chandra yang tergeletak di meja dapur bergetar pelan. Layarnya menyala sebentar. Aku tidak berniat melihat, tapi dari sudut mataku, aku menangkap kata-kata yang membuat tanganku berhenti bergerak. Hotel, sudah dipesan. Aku menoleh cepat, memastikan Chandra tidak ada di sekitar. Ia masih di kamar mandi. Layar ponselnya meredup lagi. Dadaku terasa mengencang, bukan karena marah, lebih seperti terkejut. Hotel? Untuk apa? Aku mencoba mengusir pikiran itu. Mungkin urusan kantor. Mungkin aku hanya terlalu sensitif karena kelelahan. Aku kembali melanjutkan pekerjaanku, meski pikiranku mulai terpecah. Bu Warti muncul tak lama kemudian. Ia duduk dan memperhatikan meja makan seperti biasa. Namun hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia tampak lebih cerah, bahkan bersenandung pelan. Salma, katanya sambil menyeruput teh, nanti siang ibu mau ke salon sebentar. Oh, jawabku. Ada acara, Bu. Ia tersenyum tipis. Ya, ingin terlihat segar saja. Aku mengangguk. Tidak ada yang aneh dari kalimat itu. Tapi entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang tidak ku ketahui. Chandra keluar kamar. Rambutnya masih lembab. Ia duduk, mengambil roti, lalu membuka ponselnya lagi. Jarinya bergerak cepat di layar. Kamu sarapan dulu, kataku. Iya, jawabnya singkat. Aku duduk di seberangnya. Mas, hari ini kamu kelihatan sibuk. Ia mengangkat kepala sebentar. Biasa, banyak urusan. Nada suaranya netral. Terlalu netral. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi kata-kata itu tertahan. Aku tidak ingin terdengar mencurigakan tanpa alasan yang jelas. Setelah mereka selesai makan, aku membereskan meja. Dari ruang tamu, aku mendengar Bu Warti berbicara dengan Chandra. Suaranya tidak pelan, tapi cukup untuk terdengar samar. Jangan lupa nanti cek lagi jadwalnya, kata Bu Warti. Iya, Ma, jawab Chandra. Semua sudah beres. Aku berhenti di tengah mencuci piring. Jadwal apa? Aku menunggu kelanjutan percakapan itu, tapi mereka terdiam. Televisi kembali menyala, menutupi suara lain. Siang itu aku sibuk di dapur. Aku memotong sayur, menyiapkan bumbu, mencoba menenggelamkan pikiranku dalam pekerjaan. Namun potongan-potongan kalimat tadi terus berputar di kepalaku. Hotel, jadwal, salon. Semua terasa seperti kepingan yang belum membentuk gambar utuh. Saat Bu Warti bersiap pergi ke salon, ia berdiri di depan cermin ruang tamu. Salma, ibu tidak akan lama. Tolong siapkan makan siang saja seperti biasa. Iya, Bu. Ia mengambil tasnya, lalu berkata lagi, oh ya, minggu ini ibu mungkin agak sibuk. Aku menoleh. Sibuk kenapa, Bu? Ia tersenyum, senyum yang tidak sepenuhnya menjawab. Ada rencana kecil. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, pintu sudah tertutup. Aku berdiri beberapa saat di ruang tamu, menatap pintu yang tertutup itu. Rencana kecil. Kata-kata itu terasa menggantung. Aku kembali ke dapur dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Chandra pulang lebih sore dari biasanya. Aku sedang melipat cucian saat ia masuk rumah. Ia tampak santai, bahkan bersiul pelan. Kamu capek? Tanyanya, melihat tumpukan pakaian di pangkuanku. Sedikit.
Jawabku. Mas, tadi Bu Warti bilang minggu ini agak sibuk. Oh, katanya sambil melepas sepatu. Iya, mungkin ada urusan. Urusan apa? Ia berhenti sejenak, lalu berkata, nanti juga kamu tahu. Nada suaranya ringan, tapi jawabannya terasa seperti dinding tipis yang sengaja dipasang. Malam hari, setelah makan, aku membersihkan dapur. Bu Warti duduk di ruang tamu, menelpon seseorang. Suaranya terdengar jelas kali ini. Iya, berangkatnya hari Jumat. Biar tidak terlalu ramai, katanya. Sudah, tenang saja. Tanganku berhenti lagi. Jumat. Berangkat. Aku berdiri mematung, lap basah masih di tanganku. Aku tidak berniat menguping, tapi kata-kata itu seperti sengaja jatuh ke telingaku. Ia menutup telepon, lalu menoleh ke arah dapur. Salma, jangan lupa besok cucian diselesaikan semua. Minggu ini jangan ada yang tertunda. Aku mendekat. Bu, memangnya kenapa? Ia tersenyum lagi. Supaya rumah rapi. Aku mengangguk, meski dadaku terasa semakin penuh. Malam semakin larut. Aku masuk kamar dan duduk di tepi tempat tidur. Chandra sedang mengganti pakaian. Mas, kataku pelan, hari Jumat nanti ada rencana apa? Ia berhenti, menoleh sebentar. Kenapa? Aku dengar Bu Warti bilang soal berangkat. Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Oh itu, rencana liburan singkat. Aku mengerjap. Liburan? Iya, katanya santai. Cuma sebentar. Kemana? Belum tahu pasti, jawabnya cepat. Nanti juga kamu tahu. Nada suaranya terdengar seperti ingin mengakhiri pembicaraan. Aku duduk diam, mencoba mencerna kata-katanya. Liburan. Rencana yang tidak pernah dibicarakan denganku sebelumnya. Ia melanjutkan kegiatannya, seolah tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Aku menatap lantai, mendengarkan detak jam dinding dari ruang tengah. Ada rasa asing yang merambat pelan. Bukan marah, bukan juga sedih. Lebih seperti kebingungan yang mulai bercampur dengan kecurigaan kecil. Saat lampu dimatikan dan kami berbaring, aku masih terjaga. Kata, liburan, terus terngiang di kepalaku. Aku tidak tahu apa peranku dalam rencana itu, atau apakah aku termasuk di dalamnya. Di kegelapan, aku memandang langit-langit kamar, merasakan perasaan janggal yang semakin jelas, meski belum berani kusentuh sepenuhnya. Pagi itu aku terbangun dengan perasaan belum selesai tidur. Kata, liburan, dari semalam masih mengambang di kepalaku, tapi aku mendorongnya ke sudut pikiran. Ada daftar panjang yang menungguku. Aku bangun, merapikan tempat tidur, lalu ke dapur. Rutinitas adalah cara termudah untuk menenangkan diri. Belum lama air mendidih, Bu Warti sudah berdiri di ambang pintu dapur. Tangannya memegang secarik kertas kecil. Salma, ibu baru ingat, katanya. Hari ini tolong rapikan lemari obat. Banyak yang sudah kedaluarsa. Iya, Bu, jawabku, sambil menuang air ke cangkir. Sekalian cek gudang. Ada kardus lama yang sepertinya perlu dipindahkan. Jangan dibiarkan berantakan. Lanjutnya, seolah membaca daftar belanja. Aku mengangguk. Gudang lagi. Aku tidak membalas apapun. Aku tahu, menunda hanya akan membuat permintaan itu muncul kembali dengan nada yang lebih tegas. Chandra keluar kamar dan duduk di meja makan. Ia tampak santai, bahkan bersenandung kecil. Aku menaruh sarapan di depannya. Mas, kataku, hari ini aku mau beresin gudang sedikit. Kemarin belum sempat. Bagus, katanya. Sekalian saja hari ini. Biar tidak numpuk. Nada suaranya terdengar mendukung. Tapi ada sesuatu yang terasa seperti dorongan untuk memastikan aku tetap di rumah. Aku mengiyakan dan kembali ke dapur. Setelah mereka selesai makan, tugasku bertambah. Bu Warti memanggil dari ruang tamu. Salma, ibu minta tolong ambilkan obat ke apotek. Yang biasa itu. Sekarang, Bu? Iya. Ibu agak pusing. Aku mengambil tas dan keluar rumah. Matahari belum terlalu tinggi,
tapi panas sudah mulai terasa. Aku berjalan cepat, membeli obat, lalu kembali. Saat masuk rumah, Bu Warti sudah duduk santai menonton televisi. Ia menerima obat itu tanpa banyak bicara. "Terima kasih," katanya singkat, lalu menoleh kembali ke layar. Aku menuju gudang. Pintu kayunya berderit saat kubuka. Bau debu menyambutku. Aku mulai memindahkan kardus, satu persatu. Tanganku menghitam, keringat mengalir di pelipis. Di sela-sela itu, ponselku bergetar. Pesan dari Chandra. "Jangan lupa siang ini cucian diselesaikan. Ibu mau pakai beberapa baju besok." Aku menatap layar sebentar, lalu membalas singkat, "Iya." Aku kembali bekerja. Setiap kardus kupindahkan ke sudut yang lebih rapi. Aku menemukan beberapa barang ayah, jam dinding kecil, buku catatan lusuh. Aku berhenti sejenak, mengusap debu dari sampulnya, lalu menyimpannya kembali. Tidak ada waktu untuk berlama-lama. Menjelang siang, aku ke dapur untuk memasak. Bu Warti masuk dan berdiri di dekat meja. "Salma, nanti sore tolong ke laundry ambil karpet. Ibu mau dipakai sebelum akhir pekan." "Aku kira karpetnya masih bersih, Bu. Ibu ingin yang benar-benar wangi," katanya. "Sekalian saja hari ini." Aku mengangguk lagi. Kepalaku mulai terasa berat. Permintaan-permintaan itu datang berurutan, rapi, seolah sudah dijadwalkan. Setelah makan siang, aku mencuci piring, lalu menyelesaikan cucian. Mesin cuci berdengung, setrika menyala, jam terus bergerak. Aku menatap kalender yang menempel di dinding. Jumat ditandai dengan spidol tipis. Entah sejak kapan. Sore hari aku keluar lagi, kali ini ke laundry. Karpet itu berat. Aku mengangkatnya dengan susah payah, memasukkannya ke dalam mobil kecil yang kupinjam dari Chandra jika perlu. Saat kembali, lenganku pegal. Aku menurunkan karpet dan menyandarkannya di sudut ruang tamu. "Bagus," kata Bu Warti, menilainya sekilas. "Besok kita bersih-bersih sedikit." "Kita?" tanyaku refleks. "Kamu." Ralatnya cepat, seolah itu tidak penting. "Ibu kan sudah tua." Aku tersenyum tipis. Tidak ada gunanya memperbaiki kata-kata itu. Chandra pulang menjelang maghrib. Ia melihat karpet dan tumpukan cucian yang sudah terlipat. "Kamu rajin sekali hari ini," katanya sambil tersenyum. Aku hanya mengangguk. "Banyak yang harus dibereskan." "Iya," katanya. "Minggu ini memang padat. Tapi setelah itu semua beres." "Setelah itu?" tanyaku. "Ya," katanya, seolah berpikir sejenak. "Pokoknya kamu di rumah saja dulu. Ya, biar semuanya kelar." Kalimat itu terdengar ringan, tapi jatuh di telingaku dengan bobot tertentu. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi saat itu Bu Warti memanggil kami untuk makan malam. Malam itu aku berdiri lama di dapur. Piring terakhir kucuci perlahan. Tanganku gemetar kecil. Aku menutup keran dan menghela napas. Di kamar, aku duduk di tepi tempat tidur. Chandra sedang mengganti pakaian. "Mas," kataku pelan, "kalau aku mau keluar sebentar akhir pekan ini." "Nanti saja," potongnya cepat. "Sekarang fokus beresin rumah. Ibu juga butuh ditemani." Aku mengangguk. Aku tidak melanjutkan kalimatku. Rasanya tidak ada ruang untuk itu. Aku berbaring saat lampu dimatikan. Tubuhku terasa berat seperti diisi pasir. Kaki pegal, punggung nyeri, kepala penuh daftar yang belum selesai. Pertanyaan-pertanyaan kecil muncul, lalu tenggelam lagi di bawah rasa lelah. Malam itu aku tidak memikirkan rencana atau makna di balik kesibukan ini. Aku terlalu lelah untuk mempertanyakan apapun. Aku hanya tahu besok akan ada lagi yang perlu dikerjakan, dan aku akan bangun untuk melakukannya, seperti biasa. Pagi itu rumah terasa berbeda sejak aku membuka mata. Tidak ada rasa tergesa seperti hari-hari sebelumnya. Tapi justru itulah yang membuat dadaku terasa kosong. Aku bangun, duduk di tepi tempat tidur, mendengarkan suara koper yang diseret pelan dari kamar sebelah. Aku berdiri dan menuju dapur. Tanganku bergerak menyiapkan sarapan, meski pikiranku masih tertinggal di kamar. Bau nasi hangat memenuhi ruangan, tapi tidak ada selera yang menyertainya.
Bu Warti muncul dengan pakaian rapi dan tas kecil di tangannya. Wajahnya terlihat segar. "Salma, teh ibu jangan lupa. Jangan terlalu panas." "Iya, Bu," jawabku otomatis. Chandra keluar tak lama kemudian. Ia mengenakan jaket tipis, rambutnya tersisir rapi. Ia terlihat berbeda hari itu, lebih ringan, seolah beban di pundaknya sudah dilepas. "Kamu tidak perlu masak banyak," katanya sambil duduk. "Kami tidak lama di rumah." Aku mengangguk. "Sarapan saja dulu." Mereka makan dengan cepat. Percakapan di meja makan terasa singkat dan terpotong-potong. Tidak ada yang membahas kepergian mereka secara langsung. Semua seolah sudah disepakati tanpa perlu melibatkanku lebih jauh. Setelah selesai, Bu Warti berdiri dan melihat sekeliling rumah. "Salma, nanti setelah kami pergi, jangan lupa tutup pagar. Hujan belakangan sering turun." "Iya, Bu." "Dan jangan lupa siram tanaman sore nanti. Jangan sampai layu." Aku mengangguk lagi. Daftar kecil itu terasa seperti penutup, memastikan aku tetap terikat pada rumah ini meski mereka pergi. Chandra mengambil kopernya. Ia menoleh ke arahku. "Kami berangkat dulu." Aku berdiri di dekat pintu. "Hati-hati di jalan." Ia tersenyum singkat. "Kamu jaga rumah, ya?" Kalimat itu terdengar sederhana, tapi rasanya berat. Pintu tertutup, suara langkah mereka menjauh, lalu sunyi. Mesin mobil menyala, kemudian menghilang dari pendengaranku. Aku berdiri lama di ruang tamu. Sunyi mengisi setiap sudut. Televisi tidak menyala. Jam dinding berdetak lebih jelas dari biasanya. Aku berjalan pelan ke dapur, mematikan kompor yang tadi masih menyala kecil. Kelelahan datang tiba-tiba, seperti gelombang. Aku duduk di kursi makan, meletakkan kedua tangan di atas meja. Rumah ini terasa lebih besar tanpa mereka, tapi juga lebih kosong. Aku berkeliling, menutup jendela, memastikan pintu terkunci. Setiap langkah terdengar jelas. Tidak ada suara komentar, tidak ada permintaan mendadak. Hanya aku dan rumah ini. Aku masuk ke gudang. Pintu kayu itu kubuka lagi. Bau debu menyambut, sama seperti kemarin. Aku menatap kardus-kardus yang belum selesai kurapikan. Barang-barang ayah tersimpan di sana. Aku duduk di lantai, bersandar pada dinding, dan untuk pertama kalinya, aku tidak buru-buru berdiri lagi. Tanganku menyentuh satu kardus kecil. Aku membukanya. Di dalamnya ada foto lama. Aku dan ayah di depan rumah ini, tersenyum lebar. Dadaku menghangat, lalu sesak. Rumah ini pernah penuh tawa, penuh percakapan. Aku ingat bagaimana ayah selalu bertanya apakah aku lelah, apakah aku sudah makan. Aku menutup kardus itu perlahan. Aku berdiri dan keluar gudang. Di ruang tamu, sofa yang posisinya diubah terasa asing. Aku duduk di sana sebentar, menatap dinding kosong. Siang hari berlalu tanpa aku sadari. Aku tidak memasak. Aku hanya minum air dan duduk. Tubuhku terasa lelah, tapi bukan lelah seperti kemarin. Ini lelah yang lebih dalam, seolah bertahun-tahun berkumpul dan baru sekarang menemukan ruang untuk muncul. Menjelang sore, hujan turun. Aku berdiri di dekat jendela, melihat air jatuh ke halaman. Tanaman yang kusiram tiap hari bergoyang pelan diterpa angin. Aku teringat pesan Bu Warti pagi tadi, lalu tersenyum pahit. Aku menyiram tanaman itu tetap, meski hujan sudah cukup. Bukan karena perlu, tapi karena aku tidak tahu harus melakukan apa lagi. Malam datang tanpa suara. Aku memanaskan makanan seadanya. Tidak ada meja makan yang perlu dirapikan untuk 3 orang. Tidak ada piring menumpuk. Semua selesai cepat, terlalu cepat. Aku duduk di kamar, menatap lemari yang kini lebih kosong. Aku berbaring, tapi tidak langsung memejamkan mata. Sunyi kembali memenuhi ruang di kepalaku. Di tengah keheningan itu, satu pikiran muncul, pelan tapi jelas. Rumah ini milikku, tapi entah sejak kapan aku berhenti merasa memilikinya. Pikiran itu tidak datang dengan amarah, hanya kesadaran yang tenang. Dan di dalam kesadaran itu, ada sesuatu yang mulai bergerak, kecil, tapi belum pernah ada sebelumnya. Pagi datang tanpa suara selain detak jam dinding. Aku terbangun dengan perasaan ringan yang aneh,
Seperti ada beban yang diletakkan di luar kamar semalaman. Aku duduk di tepi tempat tidur, menghela napas, lalu berdiri. Rumah masih sunyi. Sunyi yang kemarin terasa menekan, hari ini terasa memberi ruang. Aku ke dapur, menuang air ke gelas, meminumnya perlahan. Tidak ada daftar di kepalaku pagi ini. Tidak ada suara yang memanggil, tidak ada langkah kaki lain. Hanya aku dan pikiranku sendiri. Aku berjalan ke ruang tamu. Sofa yang posisinya berubah itu masih terasa asing. Tapi aku duduk juga. Tanganku meraba sandaran, kayunya dingin. Aku memejamkan mata sebentar. Dalam diam itu, ingatan datang pelan, tidak memaksa. Aku teringat hari pertama ayah menyerahkan kunci rumah ini ke tanganku. Ia tidak berkata panjang. Hanya menepuk bahuku dan berkata, "Jaga baik-baik." Waktu itu aku tersenyum, merasa dipercaya. Aku tidak tahu bahwa kepercayaan itu juga berarti menjaga diriku sendiri. Aku membuka mata. Pandanganku jatuh pada meja kecil di sudut ruangan. Meja itu dulu sering kupakai menulis catatan singkat, daftar belanja, rencana kecil. Entah sejak kapan meja itu lebih sering menjadi tempat tumpukan barang orang lain. Aku berdiri, memindahkan satu persatu benda yang bukan milikku. Gerakanku pelan, tapi mantap. Aku masuk ke kamar. Lemari pakaian terbuka sedikit. Aku membuka lebih lebar. Di dalamnya, pakaianku bercampur dengan kain-kain milik Bu Warti. Aku menarik napas, lalu mulai mengeluarkannya. Aku tidak membuangnya, hanya memindahkannya ke rak lain. Tanganku bergerak tanpa emosi berlebih. Tidak ada kemarahan. Hanya keinginan untuk melihat kembali ruangku sendiri. Saat melipat bajuku, aku teringat percakapan kecil yang sering terjadi. Kalimat-kalimat pendek yang dulu kuanggap biasa. "Kamu kan di rumah. Ibu lebih tahu. Jangan dibesar-besarkan." Dulu kalimat-kalimat itu melewati telingaku tanpa bekas. Sekarang aku mendengarnya kembali dengan nada berbeda. Aku duduk di lantai kamar, bersandar pada tempat tidur. Dada terasa sesak, lalu perlahan longgar. Ada kesedihan yang muncul, bukan karena seseorang berbuat jahat, tapi karena aku membiarkan diriku mengecil terlalu lama. Kesedihan itu tidak menghancurkan. Ia hanya mengingatkan. Aku bangkit dan menuju gudang. Kardus-kardus masih ada di sana. Aku membuka satu lagi, mengeluarkan buku catatan ayah. Halamannya menguning. Tulisan tangannya tegas. Aku membuka halaman pertama yang kutemukan. "Jangan lupa bertanya pada dirimu sendiri," tulisnya. "Apakah kamu bahagia, atau hanya terbiasa?" Aku menutup buku itu perlahan. Kalimat itu menempel di kepalaku. Aku duduk di lantai gudang, menyandarkan punggung ke dinding. Untuk pertama kalinya, aku menjawab pertanyaan itu dengan jujur. Aku tidak bahagia. Aku hanya terbiasa. Air mata muncul tanpa suara. Aku tidak menyekanya. Aku membiarkannya jatuh, membasahi pipi, lalu mengering sendiri. Tangisku singkat, seperti hujan yang lewat cepat. Setelah itu, dadaku terasa lebih lapang. Aku keluar dari gudang dan membuka jendela ruang makan. Udara segar masuk. Aku membersihkan meja, menata ulang kursi. Bukan untuk orang lain, tapi untukku. Aku membuat teh dan duduk, menatap halaman depan. Aku membayangkan diriku sendiri di rumah ini, tanpa perlu menyesuaikan langkah setiap saat. Pikiranku kembali pada peran yang selama ini kujalani. Istri yang mengalah, menantu yang patuh, penghuni rumah yang selalu merasa harus izin. Aku tidak menolak peran-peran itu. Aku hanya menyadari bahwa aku menaruh semuanya di atas diriku sendiri, tanpa bertanya apakah aku masih punya ruang bernapas. Aku berdiri dan berjalan ke kamar mandi, bercermin. Wajahku terlihat lelah, tapi mataku berbeda. Ada kejernihan kecil di sana. Aku menatap diriku lebih lama dari biasanya. "Kamu masih di sini," kataku pelan pada bayanganku sendiri. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi aku merasakannya dalam. Aku belum pergi kemana-mana. Aku belum kehilangan apapun. Aku hanya perlu berhenti menyingkir. Siang hari aku memasak untuk diriku sendiri. Porsi kecil, rasa yang kusukai. Aku makan tanpa tergesa. Tidak ada komentar, tidak ada penilaian.
Setiap suap terasa seperti keputusan kecil yang kupilih sendiri. Setelah itu, aku menata kembali ruang kerja kecil di sudut kamar. Aku membersihkan permukaannya, meletakkan buku dan pulpen. Aku duduk dan menulis beberapa baris, bukan rencana besar, hanya catatan singkat tentang apa yang kurasakan hari ini. Tanganku tidak gemetar. Sore menjelang, cahaya matahari masuk miring ke dalam rumah. Aku berdiri di ambang pintu, menatap bayangan yang memanjang di lantai. Kesedihan yang tadi datang kini berubah bentuk. Ia tidak pergi sepenuhnya, tapi ia tidak lagi menekan. Ia menjadi pengingat yang jujur. Aku menyadari sesuatu yang sederhana dan jelas. Posisiku di rumah ini tidak perlu diperdebatkan. Ia sudah ada sejak awal. Aku hanya perlu mengakuinya kembali. Saat malam turun, aku mematikan lampu ruang tamu dan berjalan ke kamar. Aku berbaring dengan perasaan yang lebih tenang. Tidak ada rencana besar di kepalaku. Tidak ada tekad yang menggebu. Hanya kejernihan yang menetap, seperti air yang akhirnya mengendap setelah lama keruh. Aku menutup mata, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kesedihan yang kuterima tidak membuatku tenggelam. Ia justru membantuku berdiri lebih tegak, di rumah yang sejak awal memang tempatku berpijak. Pagi itu aku bangun dengan kepala lebih ringan. Kejernihan kemarin masih tinggal, tidak menguap. Aku menyeduh kopi dan membawanya ke meja kecil di sudut kamar. Uapnya naik pelan. Aku membuka laptop yang lama tak kusentuh. Tanganku sempat berhenti di atas tombol daya, seolah menimbang sesuatu yang tak ingin kuucapkan keras-keras. Aku menyalakannya. Halaman awal muncul. Aku menutup beberapa berkas lama, lalu membuka folder yang berisi dokumen-dokumen ayah. Nama folder itu sederhana, hanya tanggal dan kata, rumah. Aku menggeser kursi mendekat. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya, bukan karena takut, melainkan karena aku tahu langkah ini akan mengubah caraku memandang semuanya. Aku membuka satu persatu berkas. Surat-surat yang selama ini hanya kusimpan. Tanganku berhenti pada satu file. Aku membacanya tanpa tergesa. Tidak ada istilah rumit yang kupikirkan. Aku hanya memastikan satu hal. Namaku tertulis jelas. Tidak samar. Tidak bersyarat. Aku menghela napas pelan. Masih aku. Gumamku. Lebih sebagai pengingat daripada pernyataan. Aku menutup laptop sejenak, berdiri, dan berjalan ke ruang tamu. Aku melihat dinding yang pernah kupikir bukan lagi milikku sepenuhnya. Pagi menembus jendela, memantul di lantai. Aku berdiri lama di sana, lalu kembali ke meja dan membuka laptop lagi. Aku mencari informasi dengan kata-kata sederhana. Tidak ada catatan panjang. Aku mencatat poin-poin kecil di kertas. Apa yang perlu kusimpan, apa yang perlu kupastikan. Aku tidak ingin merasa pintar. Aku hanya ingin merasa siap. Tanganku menulis rapi. Aku berhenti sesekali, meminum kopi yang mulai dingin. Setiap baris yang kutulis terasa seperti menarik garis tipis, pelan-pelan, di antara kebiasaan lama dan sesuatu yang baru. Pikiranku sempat melayang pada Chandra dan Bu Warti. Aku teringat kalimat-kalimat yang pernah mereka ucapkan tentang rumah ini, tentang kita dan keluarga. Aku tidak membantahnya di kepalaku. Aku hanya menempatkannya di posisi yang tepat, di luar kertas yang kutulis. Aku menyimpan catatan itu ke dalam map. Map itu dulu kosong. Aku mengisinya dengan rapi, lalu menyelipkannya ke dalam tas kecil. Gerakan itu terasa sederhana, tapi ada ketegangan yang menyertainya. Bukan ketegangan karena takut ketahuan, melainkan karena aku tahu aku sedang memilih arah. Siang menjelang. Aku membersihkan meja, menyapu lantai. Semua kulakukan dengan tenang. Tidak ada tergesa. Setiap gerakan terasa sadar. Aku tidak lagi menunggu instruksi di kepalaku. Aku kembali ke kamar, membuka lemari, dan mengambil kotak kecil berisi barang-barang penting. Aku menyusunnya ulang, memisahkan mana yang milikku, mana yang titipan. Aku menutup kotak itu dan menyimpannya di tempat yang mudah kujangkau. Tindakan kecil, tapi terasa tepat. Aku duduk di tepi tempat tidur dan menatap tanganku sendiri. Ada bekas lelah di sana, tapi juga keteguhan yang baru kukenali. Aku teringat kemarin, pada kalimat yang terlintas di kepalaku tentang rumah ini.
Pikiran itu kini tidak lagi mengambang. Ia mulai berakar. Sore hari, aku kembali membuka laptop. Aku menandai satu tanggal di kalender digital. Tidak besar. Tidak mencolok. Hanya sebuah pengingat tanpa keterangan panjang. Aku tahu apa artinya, dan itu cukup. Aku menutup laptop, berdiri, lalu membuka jendela. Angin masuk, membawa suara jauh dari luar. Aku berdiri dengan tangan di kusen, merasakan udara di kulitku. Ketegangan di dadaku tidak hilang sepenuhnya, tapi berubah menjadi kewaspadaan yang tenang. Aku membuat makan malam sederhana. Saat mengaduk masakan, pikiranku tidak melayang kemana-mana. Aku hadir di dapur itu, di rumah itu. Aku makan perlahan, sendirian, tanpa merasa sepi. Setelahnya, aku duduk di ruang tamu dengan map di pangkuan. Aku membukanya sekali lagi, memastikan semuanya ada. Aku menutupnya dan meletakkannya di laci yang bisa kukunci. Bunyi klik kecil saat laci tertutup terdengar jelas. Aku memegang kuncinya sebentar sebelum menyimpannya di saku. Malam turun. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu. Aku berjalan mematikan yang tidak perlu. Di kamar, aku berbaring tanpa menyalakan televisi. Gelap terasa ramah. Aku memejamkan mata, membiarkan pikiranku tenang. Tidak ada rencana besar yang kuceritakan pada siapapun. Hanya keputusan kecil yang kusimpan sendiri, rapi dan aman, seperti benih yang baru ditanam. Di dalam sunyi itu, aku merasakan sesuatu menguat. Aku belum melangkah jauh. Aku baru memastikan arah. Dan untuk pertama kalinya, itu terasa cukup untuk hari ini. Hari pertama berlalu tanpa penanda khusus. Aku bangun, membersihkan rumah, memasak, lalu duduk lama di ruang tamu. Map di laci terasa seperti benda hidup. Aku tahu letaknya, tahu isinya, tapi tidak menyentuhnya. Setiap kali melintas di depan laci itu, dadaku menegang sedikit. Apa aku terlalu jauh? Pikirku singkat, lalu kuhentikan. Hari kedua datang dengan perasaan berbeda. Aku membuka jendela lebih pagi. Cahaya masuk tanpa ragu. Aku menyapu halaman, menyiram tanaman, lalu duduk di kursi teras. Rumah ini tenang. Terlalu tenang untuk terus diisi keraguan. Aku membuka ponsel, membaca ulang pesan singkat dari Chandra yang masuk semalam. Isinya sederhana, menanyakan kabar, mengingatkan sesuatu yang sepele. Tidak ada rasa bersalah di sana. Aku membalas singkat dan menaruh ponsel kembali. Tanganku bergetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena aku sadar jarak mulai tercipta, halus dan tak terucap. Siang hari, aku membuka laci itu. Mapku tarik keluar, kubuka di meja. Kertas-kertas tersusun rapi. Aku membaca ulang tanpa mencari-cari celah. Aku hanya memastikan aku paham apa yang ada di tanganku. Sesekali pikiranku bertanya, bagaimana kalau mereka marah? Pertanyaan itu datang cepat, lalu pergi. Aku menutup map, menyimpannya kembali. Aku berdiri dan berjalan ke kamar. Aku mengemas beberapa pakaian ke dalam koper kecil. Bukan untuk pergi jauh. Hanya berjaga-jaga. Koper itu kutaruh di sudut, tidak mencolok. Hari ketiga datang lebih cepat dari dugaanku. Aku bangun dengan perasaan yang berbeda dari 2 hari sebelumnya. Tidak ada gelisah yang menahan di perut. Yang ada hanya kewaspadaan yang jernih. Aku duduk di meja kecil, menyalakan laptop. Kalender digital terbuka. Tanda kecil yang kubuat kemarin kini terasa nyata. Aku mengkliknya, membaca catatan singkat yang kutulis untuk diriku sendiri. Tanganku tidak ragu lagi. Aku membuka map dan mengeluarkan satu lembar kertas kosong. Aku menulis perlahan. Bukan surat panjang. Hanya pernyataan yang jelas, tanpa emosi berlebihan. Aku berhenti beberapa kali, membaca ulang, memastikan setiap kata tepat. Aku tidak menulis untuk menyakiti siapapun. Aku menulis untuk melindungi diriku sendiri. Saat selesai, aku menandatanganinya. Namaku tertulis tegas di bagian bawah. Tinta belum kering ketika aku mengangkat kertas itu sedikit, meniupnya pelan. Gerakan kecil, tapi rasanya seperti mengikat keputusan. Aku duduk bersandar di kursi. Jantungku berdetak lebih cepat. Ada ketakutan yang muncul, singkat dan tajam. Aku membiarkannya lewat.
Aku tahu ketakutan itu tidak akan hilang hanya dengan menunggu. Aku bangkit dan berjalan ke lemari. Aku mengambil kotak kecil berisi dokumen, menyelipkan kertas yang baru kutandatangani ke dalamnya. Kotak itu kututup rapat. Aku membawa kotak dan map sekaligus ke meja makan. Aku menata semuanya rapi, seolah menyiapkan sesuatu yang penting. Ponselku bergetar. Nama Chandra muncul. Aku menatap layar beberapa detik sebelum menjawab. "Kamu sibuk?" Suaranya terdengar santai. "Sedikit," jawabku jujur. "Oh," ibu titip bilang, "nanti dicek lagi tanaman depan." "Iya," jawabku singkat. Percakapan berakhir cepat. Aku meletakkan ponsel terbalik. Ada rasa nyeri kecil di dada, tapi tidak cukup kuat untuk menghentikanku. Aku kembali ke meja, membuka laptop. Tanganku bergerak mantap. Aku mengisi data yang perlu, mengunggah dokumen yang sudah kupersiapkan. Setiap klik terdengar jelas di kepalaku. Aku berhenti sejenak di halaman terakhir. Tombol itu terlihat sederhana, tanpa peringatan dramatis. Aku menutup mata sesaat. Bayangan ayah muncul singkat, bukan wajahnya, tapi perasaanku saat berdiri di rumah ini bertahun lalu. Aku membuka mata kembali. Aku menekan tombol itu. Layar berubah. Proses berjalan. Tidak ada suara selain kipas laptop yang berputar pelan. Aku menunggu sampai tanda selesai muncul. Saat itu, dadaku terasa kosong sekaligus penuh. Tidak ada jalan mundur dari sini. Bukan karena dunia akan runtuh jika aku berhenti, tapi karena aku tidak ingin kembali ke titik semula. Aku menutup laptop perlahan. Tanganku sedikit gemetar. Tapi bukan ragu. Lebih seperti tubuhku menyesuaikan diri dengan keputusan yang akhirnya diambil. Aku berdiri dan berjalan ke ruang tamu. Aku menatap dinding, lantai, jendela. Semuanya masih sama. Rumah ini tidak berubah dalam hitungan menit. Yang berubah adalah posisiku di dalamnya. Aku duduk di sofa dan menarik napas panjang. Ada takut, ada sedih, tapi di balik semuanya ada keyakinan yang tidak lagi goyah. Apapun yang akan terjadi setelah ini, aku tidak lagi berjalan tanpa arah. Aku bersandar, memejamkan mata, dan membiarkan perasaan itu menetap. Keputusan itu sudah diambil. Tanganku sendiri yang melakukannya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak ingin membatalkannya. Ruangan itu lebih dingin dari yang kubayangkan. Bukan karena pendingin udara, tapi karena caraku masuk ke dalamnya. Aku melangkah tanpa menoleh ke belakang, membawa map yang sudah menemaniku beberapa hari terakhir. Tanganku menggenggamnya erat, seperti takut isinya menguap jika ku lepas. Aku duduk di kursi yang disediakan. Permukaannya keras. Aku menyesuaikan posisi, menarik napas perlahan. Di depanku, meja rapi dengan kertas-kertas tersusun lurus. Tidak ada simbol khusus. Tidak ada suasana sakral. Semuanya tampak biasa, dan justru itu yang membuat dadaku terasa penuh. Aku membuka map dan mengeluarkan berkas-berkas yang diminta. Tanganku bergerak otomatis. Aku sudah membaca semuanya berulang kali. Tidak ada kejutan di sana. Yang mengejutkan justru perasaanku sendiri. Tenang, tapi tidak ringan. Pulpen disodorkan ke arahku. Aku menerimanya. Beratnya terasa nyata di jari-jariku. Aku menatap halaman pertama. Namaku tercetak jelas. Alamat rumah itu tertulis lengkap, tanpa salah satu huruf pun meleset. Mataku berhenti di sana lebih lama dari yang perlu. Ini rumah ayah, pikirku singkat. Kalimat itu datang tanpa emosi, hanya fakta. Aku menandatangani halaman pertama. Tinta mengalir mulus. Tidak ada tangan gemetar. Aku berpindah ke halaman berikutnya, lalu berikutnya lagi. Setiap tanda tangan terasa seperti pintu yang tertutup pelan, bukan dibanting. Di satu titik, dadaku menghangat. Bukan bahagia, bukan sedih. Lebih seperti campuran antara kehilangan dan kelegaan yang tidak saling meniadakan. Aku tidak mengusir salah satunya. Aku membiarkan keduanya duduk berdampingan. Aku teringat pagi-pagi di rumah itu. Suara sapu di halaman. Bau masakan sederhana. Juga hari-hari ketika aku merasa seperti tamu di ruang sendiri. Semua ingatan itu datang bersamaan, lalu pergi, meninggalkan satu kesimpulan yang tidak perlu kuucapkan.
Pulpen kuletakkan kembali. Aku menarik napas panjang, baru menyadari sejak tadi aku menahannya. Tanganku terasa kosong. Map itu kini lebih tipis. Aku berdiri ketika diminta. Kursi bergeser pelan di lantai. Aku merapikan tas, memastikan semuanya tertutup rapi. Tidak ada senyum berlebihan di wajahku. Tidak ada air mata yang jatuh. Hanya wajahku yang apa adanya. Aku berjalan menuju pintu. Setiap langkah terasa berbeda dari saat aku masuk. Bukan lebih cepat, bukan lebih lambat, lebih mantap. Begitu pintu terbuka, cahaya dari luar menyambut. Aku berhenti sejenak di ambang, merasakan perbedaan udara. Ada keinginan kecil untuk menoleh ke belakang, memastikan sesuatu. Aku tidak melakukannya. Aku melangkah keluar. Di luar, dunia berjalan seperti biasa. Orang-orang berlalu, kendaraan lewat. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja kutandatangani. Dan itu tidak apa-apa. Aku berdiri sebentar, membetulkan posisi tas di bahu. Dadaku masih penuh, tapi tidak lagi sesak. Aku melangkah lagi, menjauh dari tempat itu, dengan langkah yang terasa milikku sepenuhnya. Aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumah saat sore hampir jatuh. Aku sedang di dapur, mengelap meja yang sebenarnya sudah bersih. Tanganku berhenti sejenak, lalu bergerak lagi. Aku tahu momen ini akan datang, dan entah kenapa aku tidak merasa ingin bersembunyi. Pintu depan terbuka. Suara koper diseret masuk, disusul langkah kaki yang kukenal. Aku tidak langsung keluar. Aku menunggu, memberi ruang pada keheningan kecil yang muncul dengan sendirinya. Salma? Suara Chandra terdengar dari ruang tamu. Aku di dapur, jawabku. Ia muncul di ambang pintu, wajahnya terlihat lelah, tapi matanya menyapu ruangan dengan cepat. Ada jeda singkat sebelum ia tersenyum. Senyum yang biasa ia pakai ketika ingin memastikan semuanya berjalan seperti sebelumnya. "Kamu sendirian?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya." Bu Warti masuk setelahnya. Ia berhenti sejenak, menatap lantai, lalu meja makan. Alisnya sedikit berkerut. Ia tidak langsung bicara. Tangannya merapikan tas di bahu, seperti sedang menimbang sesuatu. "Kok sepi?" katanya akhirnya. "Memang sepi," jawabku sambil menuang air ke gelas. Chandra duduk di kursi, meletakkan ponsel di meja. "Rumahnya terasa beda," katanya sambil tertawa kecil, seolah itu hanya kesan sementara. Aku menyerahkan gelas ke arahnya. Mungkin karena beberapa hari kosong. Bu Warti berjalan ke ruang tamu. Aku mengikuti dengan sudut mata. Ia menyentuh sandaran sofa, lalu memandang ke sudut ruangan. Napasnya terdengar sedikit lebih cepat. "Meja ini kenapa pindah?" tanyanya. Aku menoleh. Aku kembalikan ke posisi semula. "Semula yang mana?" Nada suaranya meninggi sedikit, tapi masih tertahan. Aku menatapnya singkat. "Yang dulu." Ia tidak menjawab. Ia hanya menghela napas dan duduk. Tangannya menyapu permukaan meja, seperti memastikan sesuatu masih ada di sana. Chandra berdiri dan berjalan ke kamar. Dari dapur, aku mendengar lemari dibuka, lalu ditutup lagi dengan suara yang lebih keras dari biasanya. "Salma," panggilnya. Aku masuk ke kamar. Ia berdiri di depan lemari, pintunya terbuka. "Ibu punya beberapa barang yang biasanya di sini." Aku mengangguk. Aku pindahkan ke rak lain. Lebih rapi. Ia menatapku. "Lama. Kenapa tidak bilang dulu?" Aku mengangkat bahu. Aku pikir tidak perlu. Ia menghela napas, menutup lemari, lalu berjalan keluar kamar tanpa berkata apa-apa. Aku mengikuti pelan. Di ruang tamu, Bu Warti sedang membuka tasnya, mengeluarkan beberapa barang, lalu berhenti. "Kunci laci ini mana?" tanyanya sambil menunjuk laci kecil di dekat sofa. Aku berdiri di dekat pintu. "Aku simpan. Biasanya ibu yang pegang." Aku menatapnya. "Sekarang aku yang pegang." Kalimat itu menggantung di udara. Chandra menoleh cepat ke arahku. Ada kilat kecil di matanya, bukan marah, lebih seperti terkejut. "Kamu kenapa jadi begini?" tanyanya. Suaranya rendah. Aku tidak langsung menjawab. Aku berjalan ke dapur,
mengambil tas kecilku, lalu kembali. Aku mengeluarkan kunci dari saku dan meletakkannya di meja, tapi tidak mendorongnya ke arah siapapun. Ada beberapa hal yang aku rapikan, kataku tenang. Bu Warti berdiri. Kamu merasa rumah ini hanya milikmu? Aku menatapnya. Pertanyaan itu terdengar tajam, tapi aku tidak merasakannya sebagai serangan. Lebih seperti kebiasaan lama yang keluar begitu saja. Aku merasa bertanggung jawab, jawabku. Chandra mengusap wajahnya. Kamu tidak biasanya begini. Aku juga baru menyadarinya, kataku pelan. Hening turun lagi. Bu Warti menatap sekeliling, lalu kembali ke arahku. Kamu menyembunyikan sesuatu, katanya. Aku tersenyum tipis. Tidak. Aku hanya tidak membicarakan semuanya sekaligus. Nada suaraku membuat Chandra mengerutkan kening. Ia melangkah mendekat. Kita ini keluarga, Salma. Aku mengangguk. Justru itu. Bu Warti mendengus pelan. Ibu capek perjalanan. Tidak ingin debat. Aku juga tidak, jawabku. Aku meraih tasku dan berjalan ke kamar. Aku tidak menutup pintu, hanya membiarkannya terbuka setengah. Dari dalam, aku mendengar mereka berbisik. Suara tidak jelas, tapi cukup untuk menunjukkan kegelisahan. Aku duduk di tepi tempat tidur, merasakan detak jantungku sendiri. Tidak cepat, tidak lambat. Aku tidak merasa menang, juga tidak merasa terpojok. Hanya sadar bahwa keseimbangan lama sudah bergeser, dan mereka mulai merasakannya. Beberapa menit kemudian, Chandra mengetuk pintu. Salma. Aku dengar. Kita perlu bicara, katanya. Aku berdiri dan berjalan ke pintu, membukanya lebih lebar. Nanti, kataku. Bukan sekarang. Ia menatapku, seolah ingin mengatakan sesuatu, lalu mengangguk singkat. Ia pergi kembali ke ruang tamu. Aku berdiri di kamar, mendengarkan suara mereka bergerak pelan di luar. Tidak ada teriakan. Tidak ada ledakan. Hanya keganjilan yang belum menemukan bentuknya. Aku duduk kembali, menarik napas panjang. Konfrontasi itu ada di depan mata, belum pecah, tapi tidak bisa dihindari lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa ingin mundur selangkah pun. Aku keluar dari kamar saat lampu ruang tamu masih menyala terang. Chandra duduk di sofa, punggungnya sedikit membungkuk. Bu Warti berdiri di dekat meja makan, menyusun ulang barang-barangnya tanpa benar-benar merapikannya. Suasana terasa kaku, seperti udara yang ditahan terlalu lama. Ayo duduk, kataku pelan. Chandra menoleh. Ia tampak ragu, lalu duduk lebih tegak. Bu Warti menoleh sebentar, lalu ikut duduk di kursi seberang meja. Tidak ada yang bertanya apapun. Seolah mereka tahu kalimat pertama harus datang dariku. Aku duduk di kursi yang biasa kupakai. Tanganku bertumpu di meja, tidak saling menggenggam. Aku memastikan suaraku stabil sebelum bicara. Ada hal penting yang perlu aku sampaikan, kataku. Chandra mengangguk pelan. Tentang perubahan di rumah. Lebih dari itu, jawabku. Bu Warti menyilangkan tangan. Ibu tidak suka kejutan. Aku menatapnya singkat. Aku juga tidak suka merasa harus diam. Kalimat itu jatuh tenang, tanpa tekanan. Aku menarik napas sekali, lalu melanjutkan. Rumah ini sudah resmi aku jual. Kata-kata itu keluar jelas, tidak terburu-buru. Tidak ada penekanan berlebihan. Hanya fakta. Chandra membeku. Matanya menatapku tanpa berkedip. Apa? Aku menjual rumah ini, ulangku dengan nada yang sama. Bu Warti berdiri setengah, lalu duduk kembali. Wajahnya memucat. Kamu bercanda. Aku menggeleng. Tidak. Tanpa bicara, suara Bu Warti meninggi, tapi belum meledak. Aku bicara sekarang, jawabku. Dengan tenang. Chandra mengusap wajahnya. Salma, ini rumah kita. Aku menatapnya. Ini rumah warisan ayahku. Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Bu Warti membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Chandra menarik napas panjang. Kapan? Tanyanya akhirnya. Beberapa hari lalu. Jawabku jujur. Kami baru pergi sebentar. Katanya.
Suaranya bergetar. Kamu mengambil keputusan sebesar ini sendirian. Aku mengangguk. Iya. Bu Warti tertawa pendek. Tidak percaya. Kamu tahu akibatnya. Aku tahu. Jawabku. Aku sudah memikirkannya. Kamu pikir kami akan kemana? Nada suaranya tajam. Aku tidak menghindar. Itu yang selama ini tidak pernah kalian pikirkan tentang aku. Chandra berdiri. Ia berjalan beberapa langkah, lalu berhenti di dekat jendela. Ini tidak adil. Aku tidak sedang membalas apapun, kataku. Aku hanya berhenti menunda. Bu Warti menatapku tajam. Sejak kapan kamu berani bicara seperti ini? Aku menatapnya balik. Sejak aku berhenti merasa kecil di rumah sendiri. Tangannya mengepal di atas meja. Kamu mengusir kami. Aku menggeleng pelan. Aku menjual rumah. Itu berbeda. Chandra berbalik. Kamu tidak memikirkan pernikahan kita. Aku berdiri, mengikuti gerakannya dengan mata. Aku memikirkannya setiap hari. Tapi aku juga memikirkan diriku. Kamu berubah, katanya lirih. Aku mengangguk. Iya. Bu Warti berdiri lagi. Ibu tidak pernah menyangka kamu setega ini. Aku menatapnya. Tidak dengan marah, tidak dengan rasa bersalah. Aku juga tidak pernah menyangka aku bisa bertahan selama ini. Chandra mendekat. Kalau ini tentang liburan itu. Aku mengangkat tangan sedikit. Bukan hanya itu. Itu hanya titik terakhir. Ia terdiam. Bu Warti mengalihkan pandangan, rahangnya mengeras. Aku tidak ingin bertengkar, kataku. Aku hanya ingin jujur. Dan kejujuranmu menghancurkan semuanya? Tanya Bu Warti. Aku tidak menghancurkan apapun, jawabku. Aku mengakhiri sesuatu yang sudah lama timpang. Chandra duduk kembali, wajahnya tertunduk. Kamu tidak memberi kami pilihan. Aku menarik napas. Aku memberi diriku pilihan. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan tidak bisa ditarik kembali. Bu Warti berdiri dan berjalan mondar-mandir sebentar. Lalu berhenti. Ini tidak bisa dibiarkan, katanya dingin. Aku tidak meminta izin, jawabku tenang. Chandra menutup matanya sesaat. Ketika membukanya, matanya merah. Kapan kami harus pergi? Aku menelan ludah, lalu menjawab jujur. Sesuai kesepakatan yang sudah berjalan. Masih ada waktu. Bu Warti tertawa pahit. Waktu. Tidak ada yang menambahkan apapun. Jam dinding berdetak keras di telingaku. Aku merasakan berat di dada, bukan karena ragu, tapi karena akhir dari kebiasaan lama memang selalu terasa berat. Aku duduk kembali. Tanganku gemetar sedikit, tapi aku tidak menyembunyikannya. Aku membiarkan mereka melihat bahwa keberanianku bukan tanpa rasa. Chandra menatapku lama. Kamu sudah memutuskan? Iya. Tidak ada teriakan. Tidak ada tangisan. Hanya keheningan yang turun perlahan, menutup setiap sudut ruangan. Bu Warti duduk kembali, wajahnya kaku. Chandra menatap lantai. Aku merasakan kesunyian itu menekan, tapi aku tidak ingin lari darinya. Aku duduk tegak, menunggu apapun yang akan muncul setelah ini. Keheningan itu berat, tapi jujur. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa harus memecahkannya. Tangisan itu datang tanpa aba-aba. Bu Warti yang pertama memecah keheningan. Bahunya bergetar, tangannya menutup wajah. Suaranya tidak keras, lebih seperti isak yang tertahan terlalu lama dan akhirnya pecah juga. Kenapa begini akhirnya? Gumamnya di sela napas yang putus-putus. Chandra berdiri di dekat jendela. Rahangnya mengeras, tangannya mengepal. Ia menoleh ke arah ibunya, lalu ke arahku, matanya merah. Amarah dan kebingungan bercampur di wajahnya. Kamu tega melihat ibu seperti ini? Katanya, suaranya bergetar. Aku duduk, tidak berpindah. Aku tidak ingin siapapun terluka. Itu tidak menghentikan luka, balasnya cepat. Bu Warti mengusap matanya kasar. Ibu sudah menganggap rumah ini rumah sendiri, katanya lirih, lalu tiba-tiba meninggi. Ibu merawatnya. Aku menatapnya. Suaraku tetap rendah. Ibu merawat rumah.
Aku merawat perasaan yang sering tidak dianggap. Chandra menghela napas keras. Kamu selalu menyimpan semuanya sendiri. Aku mengangguk. Karena setiap kali aku bicara, aku diminta mengalah. Ia memalingkan wajah, seperti kalimat itu mengenai sasaran. Ia berjalan mondar-mandir, lalu berhenti tepat di depanku. Kamu tidak pernah bilang kamu menderita, katanya. Aku sering, jawabku. Kamu hanya tidak mendengarnya. Bu Warti menatapku tajam di antara air mata. Jadi ini balasanmu. Aku menggeleng. Ini batas. Tangisannya berubah menjadi amarah. Ibu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Aku menatapnya, tidak meninggi. Aku juga tidak pantas diperlakukan seolah tidak punya suara. Chandra menepuk meja, suara kayunya menggema singkat. Cukup. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Saat ia menurunkannya, ekspresinya berubah. Amarahnya surut, digantikan kelelahan. Kami salah, katanya pelan. Aku salah. Bu Warti terdiam. Tangisnya melemah, menyisakan napas berat. Ia menatap lantai, lalu ke arahku, dengan pandangan yang berbeda dari sebelumnya. Ada penyesalan di sana, tapi juga kehilangan. Kenapa baru sekarang? Tanyanya lirih. Aku menjawab jujur. Karena baru sekarang aku berani. Ruangan kembali sunyi. Tidak ada yang langsung membantah. Tidak ada yang membela. Semua emosi yang tadi meledak kini mengendap, meninggalkan rasa lelah. Chandra duduk di kursi, bahunya jatuh. Kalau kami minta waktu. Aku menatapnya. Waktu untuk apa? Untuk menyesuaikan diri, katanya. Aku mengangguk pelan. Waktu ada. Tapi keputusanku tidak berubah. Bu Warti mengusap matanya sekali lagi. Tangisannya berhenti. Ibu tidak pernah berniat membuatmu kecil, katanya. Aku menarik napas. Aku tahu. Tapi niat tidak selalu sama dengan dampaknya. Ia menunduk. Kalimat itu terasa berat baginya. Chandra menatap ibunya, lalu kembali ke arahku. Kamu tidak takut kehilangan kami? Tanyanya. Aku tidak menjawab cepat. Aku memikirkan pertanyaan itu sejenak. Aku takut kehilangan diriku sendiri lebih lama lagi. Chandra mengangguk pelan. Tidak ada bantahan. Hanya penerimaan yang pahit. Bu Warti berdiri perlahan. Ia berjalan ke kamar tanpa berkata apa-apa. Langkahnya terdengar berat. Chandra menatap ke arah pintu kamar itu lama, lalu menghela napas. Kamu sudah jauh, katanya padaku. Aku menatapnya. Aku hanya berdiri di tempat yang seharusnya. Ia tersenyum pahit. Aku tidak menyadarinya. Aku berdiri. Aku juga tidak ingin kamu menyadarinya dengan cara seperti ini. Ia mengangguk. Tapi ini sudah terjadi. Aku berjalan ke jendela dan membukanya sedikit. Udara malam masuk. Aku berdiri di sana, merasakan dinginnya. Tanganku tidak gemetar lagi. Chandra berdiri di belakangku, menjaga jarak. Apapun yang terjadi setelah ini, kamu tidak akan berubah pikiran. Aku menoleh. Tidak. Ia mengangguk, lalu melangkah menjauh. Ia duduk kembali, menatap kosong ke depan. Aku berdiri sendiri di dekat jendela. Di dalam diriku, ada kelelahan, ada sedih, tapi tidak ada keraguan. Tangisan dan kemarahan tadi tidak menggoyahkan apa yang sudah kutetapkan. Aku menutup jendela, mematikan lampu ruang tamu satu persatu. Di dalam gelap yang lembut itu, aku merasa tenang. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena aku tidak lagi terpecah. Apapun yang akan mereka rasakan setelah ini, aku sudah berdiri di tempatku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Aku bangun sebelum alarm berbunyi. Rumah masih gelap, udara pagi dingin dan tenang. Aku duduk di tepi tempat tidur sebentar, memastikan perasaanku sendiri. Tidak ada gelombang emosi besar. Hanya kesadaran bahwa hari ini berbeda. Aku berdiri dan membuka lemari. Koper kecil sudah menunggu di sudut, setengah terisi. Aku melipat pakaian dengan rapi, memilih yang sederhana, yang nyaman. Tidak banyak. Aku tidak ingin membawa terlalu banyak hal dari tempat ini.
Di kamar mandi, aku membasuh wajah lebih lama dari biasanya. Air dingin menyentuh kulitku, membuatku sepenuhnya terjaga. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajah itu terlihat tenang. Bukan tanpa luka, tapi utuh. Aku keluar kamar dan berjalan ke dapur. Aku membuat teh hangat, meminumnya pelan. Meja makan kosong. Kursi-kursi tersusun rapi. Tidak ada suara langkah lain. Aku tahu Chandra dan Bu Warti masih di kamar mereka. Aku tidak ingin membangunkan siapapun. Aku berjalan mengelilingi rumah untuk terakhir kalinya sebagai penghuni. Tanganku menyentuh dinding ruang tamu, kusen pintu, rak kecil di sudut. Tidak ada ritual khusus. Hanya sentuhan singkat, seperti pamit dalam diam. Aku masuk ke gudang dan mengambil satu kotak kecil. Di dalamnya ada buku catatan ayah dan beberapa foto. Aku memasukkannya ke dalam tas, memastikan resleting tertutup rapat. Itu saja yang kubawa dari masa lalu. Kembali ke kamar, aku menutup koper. Bunyi kliknya terdengar jelas. Aku mengangkat koper itu dan meletakkannya di dekat pintu. Tanganku tidak berat, justru ringan, seolah beban selama ini tertinggal di belakang. Aku duduk sebentar di kursi dekat jendela. Cahaya pagi mulai masuk, memotong lantai dengan garis lembut. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Tidak ada doa panjang. Tidak ada harapan muluk. Hanya satu keinginan sederhana, berjalan tanpa menoleh. Saat aku keluar kamar, Chandra berdiri di lorong. Wajahnya pucat, matanya lelah. Ia menatap koper di sampingku. "Kamu berangkat sekarang?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Iya." Ia mengangguk balik, tidak mendekat. "Hati-hati." "Terima kasih," jawabku. Bu Warti muncul dari pintu kamarnya. Ia berhenti ketika melihatku. Tidak ada amarah di wajahnya kali ini, hanya kelelahan dan sesuatu yang sulit kubaca. "Kamu tidak sarapan?" tanyanya. Aku menggeleng. "Tidak." Ia membuka mulut seolah ingin berkata sesuatu, lalu menutupnya lagi. Akhirnya ia hanya mengangguk singkat. "Jaga diri." Aku membalas anggukan itu. Tidak ada pelukan. Tidak ada permintaan maaf yang panjang. Dan itu tidak apa-apa. Aku mengambil tas dan koper, lalu berjalan menuju pintu depan. Tanganku berhenti sejenak di gagang pintu. Aku tidak ragu. Aku hanya menyadari momen itu sepenuhnya. Aku membuka pintu dan melangkah keluar. Udara pagi menyambutku. Aku menutup pintu di belakangku dengan pelan, tanpa membanting, tanpa menoleh lagi. Langkah kakiku menyusuri halaman terasa mantap. Setiap langkah menjauh dari rumah itu terasa seperti mendekat ke diriku sendiri. Aku tidak tahu persis apa yang menungguku di luar kota nanti. Tapi aku tahu satu hal dengan jelas. Aku pergi bukan untuk lari, melainkan untuk berdiri di tempat yang kupilih sendiri. Aku terus berjalan, dan rumah itu perlahan menghilang dari pandanganku. Pagi di kota ini tidak datang dengan tergesa. Cahaya masuk perlahan melalui jendela kamar yang sederhana. Aku bangun tanpa alarm, membuka mata dengan perasaan yang tidak asing, tapi juga tidak sama seperti sebelumnya. Ada keheningan yang bersih, tidak menekan. Aku duduk di tepi tempat tidur, merapikan rambut dengan tangan. Kamar ini tidak besar. Dindingnya polos. Tidak ada barang berlebihan. Hanya tas yang kutaruh di sudut, meja kecil, dan jendela yang menghadap jalanan sepi. Anehnya, ruang sesederhana ini terasa cukup. Aku membuat minuman hangat dan duduk di dekat jendela. Dari lantai atas, aku melihat orang-orang berjalan dengan ritme mereka sendiri. Tidak ada yang mengenalku. Tidak ada yang menungguku melakukan sesuatu. Aku menyadari betapa jarangnya perasaan itu dulu. Aku membuka tas dan mengeluarkan buku catatan ayah. Aku tidak langsung membacanya. Aku hanya meletakkannya di meja, seperti kehadiran yang menenangkan. Aku tahu aku bisa membukanya kapan saja. Tidak ada keharusan. Aku bersiap keluar. Bukan untuk tujuan besar. Hanya berjalan, mengenali lingkungan. Tangga kayu berderit pelan saat kakiku melangkah turun. Udara pagi menyentuh wajahku. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Langkah kakiku mengikuti trotoar. Aku memperhatikan hal-hal kecil,
suara sepatu menyentuh aspal, bau kopi dari kejauhan, bayangan pohon di dinding. Dulu, pikiranku akan sibuk menimbang apakah aku terlambat, apakah ada yang menunggu, apakah aku salah melangkah. Hari ini, pikiranku hadir di sini. Ponsel di sakuku bergetar. Aku tidak langsung mengambilnya. Aku tahu siapa yang mungkin menghubungi, dan aku juga tahu aku tidak harus menjawab saat itu juga. Kesadaran itu tidak membuatku merasa